Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, Bapak akan menerangkan materi mengenai ilmu bahan, di mana ilmu bahan ini nantinya akan menjadi pelajaran yang nanti akan kalian butuhkan saat kalian menentukan material atau bahan-bahan yang ingin kalian gunakan atau aplikasikan di mesin perkapalan. Oke, ilmu bahan sendiri ini terdiri dari dua macam, yaitu dari logam maupun non-logam. Bahan-bahan teknik itu logam dan non-logam. Logam itu adalah vero dan non-vero. Non-logam itu alam dan tiruan. Biasanya pada tabel periodik di kimia, logam itu ditunjukkan di sisi sebelah kiri, sedangkan non-logam ada di sisi sebelah kanan. Oke, kalian bisa melihat tabel periodik elemen. Oke, pada ilmu bahan ini kita fokus kepada pengerjaan logam, yaitu vero dan non-vero, atau logam yang mengandung besi atau tidak mengandung besi. Oke, di sini logam yang mengandung besi terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada besi tempa, besi tuang, lalu ada baja paduan. Sedangkan non-vero terdiri dari logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Oke, pada logam vero ini besi tempa. Oke, besi tempa ini kita lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai contohnya adalah besi tempa pada pembuatan pagar. Oke, besi tempa ini memiliki komposisi besi terdiri dari 99% besi murni. Sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur yang nanti dibutuhkan oleh pengguna atau user mengenai kegunaannya nanti. Yang berikutnya adalah baja karbon. Oke, baja karbon ini adalah merupakan besi dan karbon sebagai bahan campurannya. Oke, umumnya hanya dua ini ya. Perbedaan dengan besi tempa dan baja karbon adalah besi tempa selain karbon terdiri dari unsur-unsur lain juga. Sedangkan baja karbon dua unsur utamanya adalah besi dan karbon itu sendiri. Kadar karbonnya maksimum 1,7%. Itu maksimum, sisanya adalah berupa besi murni. Oke, kita lihat di sini contohnya ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi itu sebagai contoh adalah pegas ya. Di sini ada pegas atau karbon steel. Lalu contoh dari baja karbon sedang adalah roda gigi. Baja karbon rendah adalah besi as ya, besi poros. Oke, ini untuk biji karbon. Lalu selanjutnya adalah besi tuang, besi cor. Oke, besi cor ini contoh pengaplikasikannya adalah pembuatan blok mesin ya, atau head cylinder. Oke, atau juga di sini ada crankshaft serta connecting rod. Oke, bahan tersebut merupakan bahan dari besi tuang atau besi cor. Oke, lalu unsur karbonnya adalah 1,7% sampai 3,5% ya, besi tuang ini. Oke, jadi logam vero ini adalah besi tempa, besi tuang, lalu ada juga besi cair atau besi cor. Oke. Oke, lalu bagaimana sih pembuatan besi itu? Yang bisa kita lihat adalah pembuatan besi itu sebenarnya besi itu diambil dari hasil pertambangan. Dan hasil pertambangan itu masih berupa bongkahan batu
yang dimana terdalamnya masih terdapat kandungan yang lainnya selain besi. Mungkin di situ ada kerak sebagian, ada kotoran, ada batu itu sendiri, juga ada unsur-unsur yang lainnya, mungkin ada magnesium, zinkum atau yang lain sebagainya. Jadi untuk membuat suatu bahan diperlukan besi kasar itu. Jadi untuk mendapatkan besi kasar dari hasil pertambangan dibutuhkan bahan-bahan adalah biji besi, kokas, dan batu kapur. Nanti ketiga bahan ini yang akan disatukan digabungkan sehingga kita mendapatkan biji besi yang murni. Oke, pembuatan besi. Oke, di sini adalah ada 3 ya pembuatan besi kasar. Oke, ini bahan utamanya ada 3. Yang pertama biji besi. Biji besi itu sendiri adalah besi yang akan kita ambil manfaatnya. Oke, kedua adalah kokas. Kokas ini berfungsi nanti sebagai bahan bakar agar nanti bahan-bahan dari bongkahan biji besi tersebut dapat mencair. Kemudian dengan batu kapur direduksi dari unsur-unsur yang lainnya. Oke, jadi batu kapur itu nanti yang akan memisahkan seperti kotoran atau kerak yang ada di biji besi tersebut. Oke, ini ada proses pembuatan besi kasar ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu bahan bakunya adalah kokas, lalu ada batu kapur, dan juga ada biji besi. Kemudian dimasukkan bersama-sama ke dalam tanur tinggi. Oke, di dalam tanur tinggi ini terjadi proses reduksi ya, proses kimia, di mana nanti unsur-unsurnya itu terutama Fe ini yang nanti akan kita ambil, unsur besi ini. Oke, kemudian masuk ke dalam dapur tinggi, lalu besi mencair, kerak sebagian kotoran akan ada mengendap di permukaan. Oke, lalu besi cair ini dituang menjadi besi kasar yang berupa balok-balok. Oke, setelah besi kasar didapatkan, lalu proses berikutnya adalah pembuatan besi atau baja. Oke, pembuatan besi atau baja ini juga melalui beberapa proses dan macam-macam proses. Salah satunya adalah proses Bessemer dan Thomas. Oke, seperti yang kalian lihat, proses Bessemer ini adalah digunakan besi kasar dengan kadar fosfor yang rendah. Oke, bahan batu tahan api bersifat panas. Batu tahan api ini berada di dinding-dinding dari tabung dari Bessemer tersebut. Oke, jadi batu tahan api ini bersifat asam. Ya, kemudian proses Thomas hampir sama, tetapi perbedaan adalah batu tahan api yang digunakan adalah bersifat basah karena kadar fosfornya yang tinggi. Oke, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan batu tahan api yang bersifat asam. Jadi proses Bessemer dan Thomas itu perbedaannya adalah hanya di batu tahan apinya aja, serta kadar fosfor yang terkandung dalam besi kasar. Kalau di proses Bessemer, fosfor yang terkandung di besi kasar rendah, sedangkan Thomas fosfornya kandungannya tinggi. Oke, jadi kalian juga bisa baca dan mungkin kalian bisa catat. Oke, ini yang pertama proses Bessemer dan Thomas. Ini yang akan Bapak jelaskan proses yang umumnya aja ya, yang umumnya banyak digunakan di dunia industri. Oke, lalu kedua adalah proses Martin atau dapur Siemens Martins. Oke, pada proses Martin ini digunakan campuran besi mentah. Oke, besi mentah padat atau cair, yaitu besi kasar yang tadi, dengan baja bekas. Baja bekas ini adalah dari hasil sampah atau pembuangan dari baja-baja atau besi yang tidak digunakan lagi sebagai bahan isian atau cat. Di sini kalian bisa lihat. Oke, di sini pada proses Martin yang membedakan adalah mereka menggunakan gas yang bertekanan dan bersuhu temperatur tinggi sebagai bahan bakar agar besi tersebut dapat mencair. Oke, ini adalah prosesnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, nanti materinya akan Bapak kirim ke kalian ya setelah pembelajaran ini selesai. Oke, yang ketiga adalah
Dapur listrik ini umumnya aja ya, dia menggunakan 2 elektroda atau 3 elektroda bahkan lebih. Elektroda ini nantinya akan menghasilkan panas. Panas ini nanti akan membuat besi kasar tersebut mencair. Jadi untuk proses dapur listrik ini dibutuhkan elektroda ya. Kalau di dapur Siemens tadi menggunakan bahan bakarnya tersebut bercampur dengan udara panas. Suhu yang dihasilkan sekitar 4.000 sampai 8.000 derajat Celcius. Oke, begitu juga dengan dapur listrik. Oke, mungkin ini saja materi yang dapat Bapak sajikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.